Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dalam perlindungan dan pemeliharaan berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang dipancarkan melalui Bible Teaching Ministry. Tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah kebaikan dan kejahatan di antara dua pilihan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jonathan Prawira, dengan judul lagu ciptaan atau karya beliau sendiri, Allah itu kasih. Mari kita nikmati pujian penyembahan ini. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan satu pujian penyembahan yang melukiskan bahwa Allah itu kasih. Artinya di antara kebaikan dan kejahatan pilihlah kebaikan. Karena di dalam kasih Allah kita akan hidup dalam kebaikan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Engkau tetap menyertai dan memimpin kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Firman inilah yang akan menuntun kami. Firman inilah yang akan membentuk karakter-karakter kami. Supaya kami tahu bagaimana harus menjalani kehidupan sebagai umat Kristen. Hidup yang diperkenan Engkau. Hidup yang sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap pendengar dimanapun mereka berada. Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Supaya kami diproses, dibentuk menjadi manusia ciptaan baru. Manusia yang berkenan di hadirat Tuhan. Demikian doa permohonan kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita lihat judul atau tema yang akan kita kupas pada hari ini adalah kebaikan dan kejahatan di antara dua pilihan. Di antara dua pilihan artinya hanya ada pilihan apakah engkau harus akan menjadi orang baik ataukah engkau akan menjadi orang jahat. Pilihan itu ada di Anda masing-masing. Oke, kita lihat masalah pilihan ini. Sejak awal Allah melakukan penciptaan dunia, Allah sudah menghadapkan manusia dengan dua pilihan. Pilihan apakah menjadi yang baik ataukah yang jahat. Dua pilihan itu sudah ada dihadapkan kepada manusia. Lalu kenapa harus ada pilihan? Kenapa Allah tidak menjadi yang baik saja? Jangan ada pilihan yang baik, yang negatif. Karena Allah bukan menciptakan robot. Kalau robot tidak ada pilihan, tapi Allah menciptakan makhluk yang free will, makhluk yang diberikan kebebasan. Nah, tapi satu hal saya ingin katakan kepada Anda, bebas memilih, tidak bebas sanksi. Anda harus perhatikan hal tersebut. Dua pilihan tersebut diwakili dengan sebatang pohon yang diciptakan Allah di tengah-tengah taman. Allah menciptakan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu di Taman Eden. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai jenis buah pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bila Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-9, di Taman Eden ini ada 3 jenis kategori buah-buahan. Jenis yang pertama yang paling banyak adalah buah yang boleh dimakan buahnya. Nah, di sini banyak sekali jenisnya. Ada durian, ada rambutan, ada manggis, ada apel, ada pepaya, pisang, dan lain-lain. Sampai dibuatkanlah lagu pepaya, mangga, pisang, jambu. Oke. Nah, banyak sekali. Nah, jika hari ini saja kita mengenal ratusan jenis buah-buah yang boleh dimakan, apalagi di Taman Eden, pasti jauh lebih banyak.
Karena ketika Allah menciptakan Taman Eden sampai di zaman Nuh, Taman Eden itu musnah, tersapu. Sehingga bumi ini hampir 1 tahun itu terendam. Mestinya bibit-bibit yang buah-buahan itu juga mati. Lalu bagaimana ada kehidupan yang baru lagi? Mungkin Tuhan tumbuhkan lagi. Tapi mungkin juga dari anak cucunya nih. Durian mungkin dulunya buah seperti apa. Ya. Lalu kategori yang kedua adalah buah pohon kehidupan. Nah, buah pohon kehidupan juga boleh dimakan. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah melarang mereka makan. Ternyata buah ini bisa membuat umur panjang. Jadi Allah tidak ingin setelah jatuh dalam dosa dikutuk lalu umurnya panjang, mengalami penderitaan hidup selama-lamanya. Dan satu pohon lagi adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, inilah buah yang tidak boleh dimakan. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Satu-satunya buah pohon yang tidak boleh dimakan. Jadi dari awal Allah itu sudah menghadapkan dua sifat ini. Yang baik dan yang jahat. Perhatikan, kenapa pohon ini disebut buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Ini berbicara tentang dua sifat. Sifat yang baik dan sifat yang jahat ada di dalam buah pohon tersebut. Kalau sifat yang baik, itu sih sudah gak ada masalah karena Allah menciptakan manusia dari awal memang memiliki sifat yang baik. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan ciptaan Allah itu mestinya sempurna. Tapi sifat yang jahat tidak ada dalam diri manusia. Makanya setelah manusia makan buah itu, maka sifat yang jahat itu sudah masuk ke dalam dirinya. Negatif-negatif sudah masuk. Adam melihat Hawa telanjang, Hawa melihat Adam telanjang. Dan generasi pertama saja sudah terjadi kejahatan yang begitu mengerikan. Di mana anak Adam dan Hawa, Kain membunuh adik kandungnya sendiri bernama Habel. Dari awal Allah sudah melarang manusia memilih yang jahat dengan melarang manusia memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat dengan ancaman berupa kematian. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi Tuhan melarang manusia makan. Dengan sanksi yang sangat keras, kalau kamu makan buah itu pasti mati. Perhatikan kata pasti, artinya tidak ada pilihan, tidak ada kompromi. Ini sangat-sangat serius, sangat tegas. Kalau kamu makan itu, kamu pasti mati. Oke? Karena itu, pertanyaan mendasarnya adalah, kalau tidak boleh dimakan, lalu kenapa Allah ciptakan? Benar nggak? Kenapa Allah ciptakan? Setelah ciptakan tidak boleh dimakan. Dan apakah Allah tidak tahu manusia akan makan? Tadi saya sudah katakan, Allah menjadikan manusia, bukan robot. Kalau robot kan nggak ada pilihan. Karena diprogram. Diprogram tidak akan mengarahkan kakinya ke pohon pengetahuan baik dan jahat. Walaupun ada 10-20 pohon tetap aman. Karena robot sudah dikendalikan hanya makan buah pohon yang lain. Pohon pengetahuan baik dan jahat dia tidak akan makan. Nah atau paling baik itu nggak usah diciptakan sekalian. Makanya ada jemaat bertanya, Pak kalau tidak boleh dimakan kenapa diciptakan buah tersebut? Begini loh. Menurut Bapak Ibu, di dunia ini ada hukum lebih baik atau tanpa hukum? Itu pertanyaannya dulu. Menurut Anda apa? Saya yakin Anda akan berkata, oh ada hukum Pak lebih baik. Memang dunia tanpa hukum Anda tahu bagaimana kejadiannya. Yang kuat akan menguasai yang lemah. Maka tanpa hukum yang terjadi adalah hukum rimba. Makanya hewan-hewan tidak ada hukum yang berlaku. Terjadilah hukum rimba. Nah walaupun tidak ada hukum yang berlaku pada hewan. Hewan pun masih ada aturan. Misalnya singa. Oke, singa itu ada kepala singa. Dialah yang akan menjadi raja singa di tengah-tengah. Itu pun berlaku hukum di antara mereka. Kalau tidak ada hukum di antara singa itu lebih mengerikan lagi. Paling saling serkam, saling bunuh dan membunuh dan sebagainya. Karena itu harus ada hukum. Dan Anda tahu nggak? Kejadian pasal 2 ayat 17 adalah nenek moyang seluruh hukum di dunia. Semua hukum-hukum di seluruh negara
Nenek moyangnya adalah Kejadian pasal 2 ayat 17. Karena intisari dari hukum itu hanya ada dua. Isi hukum dan sanksi yang menyertainya. Nah, isi hukumnya adalah jangan kau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu isinya. Sanksinya apa? Kamu pasti mati. Nah, semua hukum itu pasti mengandung dua unsur. Isi dan sanksi yang akan menyertai. Kalau ada hukum tanpa sanksi itu tidak akan bisa berjalan. Itu namanya nasihat atau himbauan. Jadi orang mau taat atau enggak itu susah. Tapi kalau ada sanksi maka orang pasti taat. Namun sangat disayangkan akibat godaan si ular tua yang licik sehingga manusia memilih melanggar perintah Tuhan. Disayangkan sekali. Kejadian 3:6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kita lihat memberi pengertian. Jadi pada prinsipnya dosa dan kejahatan itu jauh lebih menarik untuk dinikmati dan untuk dilakukan. Jadi manusia nggak usah diajarkan berbuat jahat. Itu naluri ya. Tapi semua manusia itu diajarkan berbuat baik. Lewat sekolah kita diajarkan berbuat baik. Lewat rumah tangga dari lahir pun kita diajarkan untuk menjadi orang yang baik. Jangan jadi orang yang jahat. Lewat etika-etika di masyarakat, lewat pergaulan, lewat berbagai macam media sosial. Manusia itu selalu diajarkan yang baik dan yang baik. Enggak ada yang mengajarkan yang jahat kecuali teroris. Mengajarkan orang bunuh, mengajarkan orang meledakkan bom, itu teroris. Tapi semuanya, tidak ada satu pun agama di dunia mengajarkan umatnya itu berbuat jahat. Kecuali salah mengajar, salah doktrin. Maka mengajarkan orang sikat, bunuh, habisi, hakimi. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itulah kejahatan itu dominan. Kenapa kejahatan bisa dominan? Karena manusia, nenek moyang kita sudah memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena itulah yang mendorong Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu karena kejahatan itu lebih nikmat. Kejahatan atau dosa itu lebih memikat daripada kebaikan. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan dan baik jahat. Mulai saat itulah kejahatan sudah mulai menguasai manusia. Awalnya dalam diri manusia itu gak ada kejahatan. Adanya hal yang baik, positif semua. Sejak makan buah itu, maka kejahatan sudah menguasai manusia. Dan generasi pertama saja sudah melakukan kejahatan yang begitu mengerikan, kejahatan yang begitu sadis. Di mana kakak membunuh adik kandungnya sendiri. Kejadian pasal 4 ayat 6. Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu buram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah ingatkan loh kepada Kain loh. Kain, apakah hatimu, mukamu tidak akan berseri? Engkau sudah berbuat baik. Berbuat baik itu artinya apa? Dia sudah mempersembahkan korban bakaran berupa hasil tani. Itu perbuatan baik di mata Tuhan. Tapi sayangnya dia akhirnya cemburu dengan adiknya gara-gara Tuhan lebih berkenan kepada korban bakaran yang dipersembahkan oleh Habel. Kecemburuan. Perhatikan di sini ayat yang ke-7. Perhatikan dua kata, berbuat baik, tidak berbuat baik. Artinya berbuat jahat. Jadi kepada Kain pun sudah diperhadapkan berbuat baik atau berbuat jahat. Tuhan perhadapkan, hei Kain, pilihan itu ada di tanganmu loh. Pilihan itu ada pada dirimu sendiri loh. Engkau akan berbuat baik atau engkau berbuat jahat. Jika engkau mau berbuat baik, ya terimalah adikmu memang aku lebih berkenan. Itu kan otoritasku, hakku.
Dan juga jenis persembahan adikmu lebih baik karena mempersembahkan korban nyawa. Sedangkan tumbuh-tumbuhan itu tidak ada korban nyawa. Pasti Tuhan punya filosofi, punya maksud di balik menerima persembahan dari Habel. Tapi bukan berarti Allah mengabaikan persembahan Kain. Itu persembahan Kain juga sesuatu hal yang Tuhan lihat baik. Cuman kalau disuruh pilih, Tuhan lebih memilih persembahan dari Habel. Jadi Tuhan sudah tegur loh, Kain, hati-hati. Pilihan ada di tanganmu, engkau mau berbuat baik atau berbuat jahat. Namun sangat disayangkan, dalam ayat ini sangat jelas manusia diperhadapkan pada dua pilihan. Berbuat baik ataukah tidak berbuat baik, artinya berbuat jahat. Dan pilihan itu ada pada diri masing-masing. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, Anda mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat, itu pilihan ada pada diri Anda masing-masing. Tapi sayang sekali Kain memilih yang jahat. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuhnya. Ternyata dia pilih jahat. Kenapa? Karena Kain itu berasal dari si jahat. Artinya kejahatan itu sumbernya dari iblis. Makanya iblis memanfaatkan buah pengetahuan baik dan jahat agar manusia melanggar firman Tuhan sehingga manusia kemudian bermusuhan dengan Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 12 kita lihat peristiwa Kain dan Habel oleh Rasul Yohanes dikutipkan kembali menjadi pengajaran bagi kita. 1 Yohanes 3:11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi Yohanes selalu menekankan saling mengasihi karena Allah adalah kasih, itu penekanan dari Rasul Yohanes. Ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-11 dulu. Kehendak Allah adalah agar semua manusia, khususnya umat Kristen, berbuat baik dan saling mengasihi. Maka di ajaran Tuhan Yesus adalah hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat dan kitab para nabi? Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, segenap akal, budi dan pikiranmu. Mengasihi Allah secara keseluruhan, total. Dan hukum yang kedua yang sama seperti yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Penekanan Tuhan Yesus itu total. Kalau engkau mau mengasihi, harus mengasihi seperti diri Anda sendiri. Jika Anda saat ini hanya ada uang 10.000 dan Anda lagi kepingin makan, lapar, lalu Anda melihat ada seorang pengemis yang berada di samping Anda kelaparan tapi tidak punya uang, Anda bisa nggak beli satu nasi, nggak usah sayur lah, nasi putih 10.000 bagi berdua? Itu mengasihi diri sendiri. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Anda jangan hanya kenyang, orang lain juga harus bisa nikmati. Enggak gampang, tapi itulah yang penting intisarinya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Namun sayang sekali Kain memilih berbuat jahat. Karena itulah Kain mengikuti jejak iblis, yaitu menjadi pembunuh. Kalau begitu iblis itu jahat, iblis itu adalah pembunuh. Dan hal itu pun ditegaskan oleh Tuhan Yesus tentang iblis, bahwa iblis itu adalah pembunuh. Kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Kenapa Kain itu disebut berasal dari si jahat oleh Rasul Yohanes? Karena di dalam Injil Yohanes dia tekankan alasannya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berbicara dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini perkataan Tuhan Yesus loh, yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Iblis adalah pembunuh.
Dan kamu ingin jadi anak dari iblis itu. Makanya Kain itu menjadi anak dari iblis. Dia membunuh adiknya sendiri. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Artinya dia membunuh Adam dan Hawa. Sebelum Adam dan Hawa makan buah tersebut tidak ada kata mati. Tapi setelah makan buah itu Tuhan mengutuk mereka di dalam Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Gara-gara makan buah itu ancaman kematian fisik mulai Tuhan berikan. Dari tanah akan kembali ke tanah. Gara-gara buah pengetahuan baik dan jahat. Berarti iblis membunuh Adam dan Hawa. Lalu yang lebih nyata lagi adalah Kain membunuh adik kandungnya sendiri. Dari mana? Dari si jahat. Artinya si jahat itu pembunuh. Dan bukan hanya iblis itu pembunuh, tapi iblis itu adalah pendusta. Setelah Kain membunuh adiknya, Tuhan bertanya, "Hei Kain, di mana adikmu?" Jawab Kain apa? "Mana aku tahu? Emangnya aku babysitter? Emangnya aku satpam? Emangnya aku tukang jaga adikku? Aku gak tahu dia kemana pergi." Ini kan berbohong. Dia pikir Allah itu seperti polisi. Nggak melihat waktu dia membunuh adiknya. Nggak melihat waktu dia gali tanah menguburkan adiknya. Padahal Tuhan dari surga kan tahu. Jadi pemahaman Kain kepada Allah itu sangat cetek. Dia anggap Allah itu sebatas polisi. Berapa banyak orang-orang di dunia menganggap Allah itu seperti polisi. Tidak maha tahu. Jika kita yakin Allah itu maha tahu dan maha kuasa, siapa yang berani berbuat jahat? Karena Tuhan selalu melihat, betul? Tapi iblis berusaha membuat kita tidak sadar bahwa Allah itu melihat sehingga kita melakukan kejahatan. Manusia dihadapkan pada dua pilihan. Apakah mengikuti Tuhan ataukah mengikuti si iblis atau si jahat? Pilihan itu ada di tangan kita. Mau ikut Tuhan atau ikut setan? Nah, jika kita mau ikut Tuhan artinya menjadi orang yang baik, banyak berbuat baik. Tetapi jika kita ingin mengikut iblis berarti kita silakan banyak berbuat jahat. Karena memang iblis itu jahat. Jadi di dalam Alkitab itu dari awal sudah diperhadapkan antara kebaikan dan kejahatan. Kebaikan diwakili oleh Allah, kejahatan diwakili oleh iblis. Itu sudah dipertentangkan dari sejak awal. Mengapa kita harus memilih berbuat baik dan jahat? Mengapa kita harus memilih berbuat baik dan menghindari yang jahat? Bapak Ibu, mengapa kita harus memilih yang baik? Saya akan berikan 3 alasan kenapa kita harus berbuat baik. Alasan yang pertama adalah agar kita menjadi anak-anak Allah. Selama ini Anda menganggap diri sebagai anak Allah. Betulkah kita benar-benar sudah menjadi anak Allah? Lalu yang kedua, agar bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia. Dan yang ketiga adalah mengejar upah di sorga. Kita akan kupas dalam tema hari ini, kebaikan dan kejahatan di antara dua pilihan. Nah, kemudian dari dua pilihan itu saya mengajak dan menghimbau, menasihati, mendorong Bapak Ibu menjadi orang yang baik, berbuat baik dengan 3 alasan ini. Kita lihat ketiga alasan itu. Yang pertama, agar kita menjadi anak-anak Allah. Bisa dikatakan semua umat Kristen dengan bangga selalu mengaku bahwa Allah itu adalah Bapa mereka. Orang Kristen mana yang tidak mengaku, yang tidak pernah mengucapkan Allah adalah Bapaknya? Semuanya tanpa kecuali. Dan pengakuan tersebut diungkapkan dengan berbagai macam cara. Salah satu pengakuan itu diungkapkan lewat doa. Makanya seringkali kita mendengar hamba Tuhan atau umat Kristen berdoa, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, bla 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 dan seterusnya. Atau Bapa kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu, bla 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 bla. Intinya selalu menekankan Bapa kami. Kemudian Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Lebih terfokus lagi, Bapa kami adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup seperti Bapa, sudah hidup seperti Yesus Kristus? Kalau kita belum hidup seperti Bapa, belum hidup seperti Yesus Kristus, layakkah kita menyebut Dia Bapa kita? Kita akan lihat lebih tajam. Lalu yang kedua,
Mengekspresikan bahwa Allah itu adalah Bapaknya lewat lagu-lagu pujian. Banyak sekali lagu-lagu yang menekankan Allah, menyebut Allah itu sebagai Bapaknya. Allah Bapa, kami mengasihimu. Betul? Nah, atau lagu lain. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, dan seterusnya. Kita tahu Bapa itu sungguh baik. Nah, kalau Bapa kita sungguh baik, amat baik, apakah kita anak-anaknya boleh menjadi orang jahat? Mestinya nggak boleh. Bapaknya baik, kita harus jadi baik. Kalau bapak kita setan jahat, kita boleh jadi jahat. Nah, masalahnya kan bapak kita bukan setan, tapi bapak kita adalah Allah. Dan Allah itu kasih, maka kita harus hidup di dalam kasih. Bahkan ada satu lagu yang lebih spesifik, lebih menekankan lagi. Ya Aba Bapa, inilah anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, lebih hebat lagi Bapak Ibu, dikatakan, ya Aba, ya Bapa, aku ini anakmu loh. Tuhan, aku ini anakmu loh. Allah, aku ini anakmu loh. Bapa, aku ini anakmu loh. Pertanyaan sebaliknya adalah, Bapa di sorga mengakui kita anaknya atau tidak? Itu yang paling penting. Jadi nggak ada gunanya kita berseru Allah adalah Bapakku, Allah adalah Bapakku, tapi dari sorga Bapak mengatakan, aku nggak mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi nggak ada gunanya Anda mengaku Allah Bapak kita, Allah Bapak Anda, Bapamu, sedangkan Bapakmu di sorga tidak mengakui Anda. Jadi Bapak Ibu, yang saya kasih pertanyaan saya itu sebenarnya sangat sederhana dan patut direnungkan. Apakah Anda sudah dapat konfirmasi dari Bapak bahwa Anda sudah menjadi anaknya? Siapa tahu waktu Anda lagi nyanyi, ya Aba Bapa, inilah anakmu. Tiba-tiba WhatsApp kling 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 kling. Anda penasaran buka. Dari sorga satu WhatsApp. Ya anakku, terima kasih. Engkau sudah memuji namaku. Aku mengakui engkau sebagai anakku. Pernah enggak? Kalau enggak pernah berarti kan kita mengaku secara sepihak. Nah, kalau kita mengaku secara sepihak, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Nah, apakah Anda sudah tahu bagaimana cara atau syarat untuk menjadi anak-anak Allah? Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau mengaku sebagai anak Allah bukan hanya agama Kristen. Semua agama akan mengaku mereka adalah anak Allah. Mengaku mereka adalah umat Tuhan. Mengaku mereka adalah milik Tuhan. Betul? Semuanya. Tidak terkecuali Kristen. Orang Kristen lebih ekstrim lagi. Apalagi di dalam Alkitab kita menyebut Allah itu sebagai Bapa. Mungkin agama-agama lain tidak menyebut Allah itu sebagai Bapa mereka. Tapi masalahnya adalah bagaimana syarat menjadi anak Allah. Apakah kita sudah layak menjadi anak Allah? Nah, kita akan lihat. Yohanes pasal 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah itu netral. Di dalam kasihnya sebagai Allah, dia memberikan kasihnya kepada semua manusia, baik ataupun jahat. Bayangkan jika Allah hanya melihat orang yang baik saja, yang jahat tidak dilihat. Waktu hujan itu orang yang baik dapat hujan, sebelahnya kering kerontang. Sehingga sebelahnya juga bingung. Ini hujan lokal ya? Kenapa tetanggaku ada hujan, di rumahku nggak ada hujan? Lalu dia lihat sebelahnya, sebelahnya juga ada hujan. Pasti dia akan kaget. Dan anggap ini rumah ada setan atau ada penghuninya sehingga menghalangi hujan itu turun. Kan gak mungkin. Ini orang baik nih. Tapi di sebelahnya orang jahat bahkan pembunuh. Tetap dapat hujan. Itulah wujud kasih Allah. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Karena itulah dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu.
Berarti kalimat ini ada kelanjutan atas dan bawahnya. Kita akan lihat di atasnya. Dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak dari Bapamu. Oke. Cara menjadi anak Allah kita lihat sebelum dan sesudah ayat ini. Bagaimana? Kita lihat sebelumnya. Ini adalah Yohanes pasal yang ke-5 ayat 45 ya. Tadi saya salah sebut ayatnya dan salah tulis. Lihat Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah ini kasih nih, perhatikan baik-baik. Lalu ayat yang ke-47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada orang-orang saudara-saudara semua saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Tuhan Yesus menghadapkan dua level kasih kepada kita. Level yang pertama ayat 46, level pemungut cukai. Levelnya itu apa? Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, nggak ada upahnya. Artinya adalah pemungut cukai pun bisa berbuat demikian. Kalau orang mengasihi dia, dia mengasihi orang lain. Artinya kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita, berarti level kita bukan level orang Kristen, masih level pemungut cukai. Bisa nangkap? Lalu level yang kedua di ayat 47. Kalau engkau hanya memberi salam kepada orang-orang yang saudaramu. Lalu apa bedanya orang yang tidak percaya Tuhan? Dia juga memberi salam. Level dunia adalah kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Oke, kita lihat masalah level ini. Ayat di 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Nah disinilah levelnya orang Kristen. Nah kalau sudah membaca 3 ayat itu, pertanyaan saya itu sederhana. Apakah engkau sudah merasa Kristen? Saya katakan kita belum Kristen. Hanya status saja Kristen. Karena yang namanya Kristen itu apa? Kejahatan dibalas kebaikan. Okay? Nah kalau kejahatan dibalas kebaikan, masih adakah konflik di dalam rumah tangga Kristen? Masih adakah konflik orang tua anak? Masih ada konflikkah suami istri? Masih ada konflikkah antara sesama jemaat? Sudah nggak ada. Silahkan berbuat jahat kepadaku, aku tetap sayang kepadamu, aku tetap mengasihi engkau. Oh saya katakan damai sejahtera seperti yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan ingin bumi ini kita ciptakan kerajaan sorga. Artinya ada damai sejahtera, ada sukacita. Ayat yang keempat, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa lagi bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba, sanggup jadi Kristen? Jadi selama ini kita bangga sekali, Allah Bapa kami mengasihimu. Apa wujudnya kita mengasihi Allah? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Betul? Perintah Allah itu apa? Saling mengasihi. 3 level karakter manusia. Kita lihat Anda ada di level mana. 3 level. Level yang pertama adalah level iblis. Yang kedua level orang dunia. Dan level yang ketiga adalah level orang Kristen. Kita ada di posisi mana? Kita lihat level iblis. Selalu berbuat jahat. Itu level iblis. Artinya Anda nggak salah, telah selalu disalahkan. Anda tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah ngapa-ngapain orang. Orang itu tetap berbuat jahat kepadamu. Ada nggak? Ada. Engkau dirampok, engkau difitnah, engkau dijahati. Itu setan itu. Karena Tuhan Yesus sudah katakan di Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblis itu adalah bapakmu. Engkau ingin melakukan keinginan bapakmu. Keinginan bapakmu apa? Kejahatan, pembunuhan, dusta. Karena itu kalau kita diperbuat jahat oleh orang lain, bersyukurlah. Berarti kita tidak memasuki level itu. Tapi kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, berarti kita ada level iblis.
Iblis memang dari sejak semula dia mendusta, sejak semula dia membunuh, dari sejak semula dia melakukan kejahatan. Itu level iblis. Dan apakah masih ada orang Kristen seperti itu? Kalau ada berarti Anda harus bertobat total. Anda masih levelnya iblis. Lalu level orang-orang dunia. Levelnya seperti apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, itu level dunia. Dan saya ingin katakan ini mungkin paling banyak level Kristen. Jahat baik, balas jahat, baik dibalas baik. Lalu kita lihat level yang Kristen seperti apa? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini baru orang Kristen. Nah, kalau Anda benar-benar orang Kristen, maka akan diakui Allah sebagai anak-anaknya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Inilah level Kristen. Masih sanggup menjadi orang Kristen? Masih mengaku sebagai orang Kristen? Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan bahas lebih jauh level yang orang dunia ini. Level orang dunia. Banyak umat Kristen yang masih hidup di dalam level ini. Tetapi mereka tidak menyadari, ya, tidak sadar. Mereka masih hidup sebagai orang dunia. Belum jadi orang Kristen. Tapi mereka sudah merasa Kristen. Saya rajin berdoa kok. Saya rajin baca Alkitab kok. Saya rajin pelayanan kok. Saya rajin ke gereja kok. Tapi pertanyaan saya adalah, Anda hidup sudah sesuai dengan tuntutan Kristen atau belum? Kalau hidupmu masih jahat dibalas baik, jahat dibalas jahat, baik dibalas baik, Anda itu masih formalitas. Masih Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Karena itu kalau Anda benar-benar akan menjadi orang Kristen, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Orang lain berbuat jahat kepada engkau, yang kau hanya bisa doa, Tuhan ampuni dia, maafkan dia dan sebagainya. Memang kita juga manusia, bisa terpancing emosi, betul? Tapi setelah itu kita harus sadar, kita minta maaf. Waduh, saya keliru. Waduh, saya teledor. Tapi intinya adalah kita harus bisa menjadi orang yang baik di dalam hati kita. Jika orang yang tidak berbuat jahat kepada kita saja kita nggak suka, kita ada iri hati, ada benci, bagaimana Anda bisa disebut Kristen? Anda masih dunia. Maaf kata, jangan-jangan masih level iblis. Karena iblis itu dengki, benci, dan penuh kejahatan-kejahatan. Bapak Ibu yang saya kasih, merasa diri sudah pasti selamat dan dengan bangga menyebut Allah sebagai Bapaknya. Berapa banyak orang Kristen yang seperti itu. Rajin ke gereja, beribadah sebagai, tapi juga rajin berbuat jahat. Tapi sudah kepingin masuk surga, merasa Allah itu sebagai Bapaknya, merasa Bapa sudah menyediakan rumah di surga. Maaf kata Bapak Ibu, kalau belum dapat konfirmasi dari Bapa di surga, engkau anaknya. Pikir-pikirlah. Orang yang benar-benar sudah dapat konfirmasi Allah berkenan di dalam Alkitab itu ada satu orang. Dan sebenarnya bukan orang Yahudi, tapi orang Romawi namanya Cornelius. Anda bacalah Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 6. Cornelius adalah seorang yang takut akan Allah, sangat saleh, kemudian banyak berdoa dan banyak beramal. Sampai doa, ibadah, amalnya itu sampai naik ke hadirat Allah. Padahal dia belum Kristen loh. Ya, belum Kristen. Belum percaya Tuhan. Tapi hidupnya sudah Kristen. Inilah Cornelius. Sampai akhirnya Allah utus seorang malaikat kepada Cornelius. Lagi dia berdoa. Cornelius. Ya. Ketakutan sampai sujud menyembah. Ada apa Tuhan? Lalu malaikat itu berkata, doamu dan sedekahmu sudah sampai ke hadirat Allah dan Allah telah mengingat engkau. Lalu malaikat itu berkata, sekarang engkau cari Petrus, Rasul Petrus, cari dan ajak ke rumahmu. Untuk apa? Supaya Petrus mengkristenkan Cornelius ini. Dan akhirnya Cornelius, dia ini seorang perwira pasukan Romawi, utus dua bawahannya, prajuritnya, sampai ketemu Petrus, dibawa ke rumahnya. Dan saat itu setelah bertemu dengan Petrus, lalu Petrus mulai berkhotbah dan sebagainya. Sewaktu Petrus lagi berkhotbah, Roh Kudus turun ke atas Cornelius dan juga orang-orang yang diajak mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasih,
Mungkin dari sanalah cikal bakal berdirinya gereja Roma. Sehingga Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Jangan-jangan itu dari rumah Cornelius itu. Bapak Ibu yang saya kasih, bayangkan. Dia belum Kristen, tapi hidupnya sudah Kristen. Sampai akhirnya Cornelius setelah selesai khotbah, lalu sekeluarga Cornelius dibaptis. Itu dicatatkan di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 48. Dibaptis dalam nama Yesus, setelah itu dia menjadi Kristen yang sah. Hidupnya sebelum Kristen, dia sudah Kristen. Sedangkan kita sudah Kristen, tapi hidup masih belum Kristen. Hidup kita masih duniawi. Karena membalas kejahatan dengan kejahatan, kebaikan dengan kebaikan. Itu duniawi. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Allah? Dan kalau kita mengenal Allah, Allah mengenal kita. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui Allah mengenal kita? Kita mengenal Allah, turuti perintahnya. Lalu perintah Allah itu apa? Di 1 Yohanes 3 ayat yang ke-23. Dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Yesus Kristus Yesus kepada kita. Bagaimana menjadi anak Allah? Percaya Yesus. Artinya Anda harus menjadi Kristen. Okay. Nah itu status. Percaya Yesus itu hanya status Kristen. Tapi Anda harus hidup di dalam Kristen. Bukan hidup dalam status. Hidup dalam Kristen itu apa? Mengasihi sesama manusia. Saling mengasihi. Anda hidup dalam Kristenan. Nah jadi di dalam 1 Yohanes 3:23 itu ada dua. Status Kristen dan hidup dalam Kristen. Kalau hanya percaya Yesus saja itu status Kristen. Belum menjadi orang Kristen. Status Kristen. Di KTP tertulis Kristen agamamu. Tapi setelah percaya Tuhan Yesus, Anda jadi orang baik enggak? Itu pertanyaannya. Kalau Anda sudah menjadi orang baik, maka engkau baru menjadi orang Kristen. Jadi bukan status Kristen. Banyak sekali, maaf kata, termasuk pendeta-pendeta, termasuk pengerja-pengerja, mereka tuh statusnya Kristen. Hidupnya bukan Kristen. Karena kalau kita hidup sebagai Kristen itu nggak gampang. Sangat tidak gampang. Karena kejahatan dibalas kebaikan. Kita diperlakukan dengan jahat, kita berdoa. Kita ditampar pipi kanan, kita sodorkan pipi kiri. Enggak mudah Bapak Ibu. Sangat-sangat tidak mudah. Lalu yang kedua. Agar kita menjadi terang dan garam dunia. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga ia menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Hari ini kita menjadi Kristen bukan kebetulan, melainkan dipilih Allah secara khusus untuk menjadi umat Kristen. Di dunia saat ini, penduduk bumi ada 8,5 miliar. Nah dari 8,5 miliar itu orang Kristen itu hanya 33%. Artinya kalau kita lihat penduduk bumi dengan Kristen, kita masih termasuk minoritas. Tapi kalau kita perbandingkan agama-agama di dunia, memang Kristen itu mayoritas. Okay? Nah mayoritasnya Kristen 33%, kalau 33% kali 8,5 miliar itu paling tidak itu sudah 2,8 miliar manusia. Okay? Sekitar 2,8 miliar. Artinya apakah 2,8 miliar manusia itu hidup sesuai dengan kekristenan atau tidak? Nah jika 2,8 miliar manusia hidup sesuai dengan tuntutan Alkitab, hidup sesuai dengan tuntutan Tuhan, mestinya bisa memberikan dampak luar biasa ke seluruh dunia. Betul nggak? Tidak ada kejahatan di negara Kristen. Kan banyak tuh negara Kristen. Tapi faktanya kejahatan di mana-mana. Artinya itu hanya status Kristen, bukan hidup dalam kekristenan. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat perkataan Tuhan Yesus Yohanes 15 ayat 16.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Artinya, kita menjadi Kristen bukan kebetulan tapi Tuhan yang memilih. Bukan kamu yang memilih aku. Artinya manusia dengan hikmat, logika, kepintaran, kekayaan, kehebatannya tidak akan bisa menemukan Allah yang benar. Buktinya banyak profesor-profesor teologi, banyak profesor-profesor teologi. Yang namanya profesor teologi bukan teologi Kristen. Semua agama juga ada profesor teologinya. Mereka belum percaya kepada Yesus Kristus. Artinya belum menemukan juru selamat yang sesungguhnya. Karena Yesus sendiri berkata di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena memang juru selamat hanya satu. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya ada satu. Bapak Ibu, kemudian aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Artinya kita dipilih menjadi Kristen bukan Kristen yang pasif, tapi kita dipilih menjadi Kristen adalah Kristen yang aktif, yaitu menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Artinya kita harus mempertahankan nilai-nilai kekristenan. Tetap jangan sampai sekarang banyak berbuah, nanti tahun depan buahnya rontok atau buahnya nggak ada, atau masih menghasilkan buah tapi buahnya sudah asam, bukan buah yang manis lagi. Karena itu tetap menghasilkan buah supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kalau kita sudah menjadi Kristen, kita baru layak menyebut Allah sebagai Bapa kita. Nah, kalau kita sudah menjadi anak Allah, Allah adalah Bapa kita, kita minta apapun akan dikasih. Karena itu yang menjadi pertanyaan saya adalah tolak ukur kekristenan Anda. Anda sudah banyak berdoa. Apakah doamu sudah dijawab Tuhan? Nah, kalau Anda punya doa belum dijawab Tuhan, berarti Tuhan belum menganggap Anda sebagai anaknya. Kenapa Allah tidak menganggap Anda sebagai anaknya? Mungkin kita hidup belum sesuai dengan anak-anak Allah yang dituntut oleh Allah. Kalau kita sudah hidup menjadi anak Allah, masa sih ada anak yang minta sesuatu kepada bapaknya tidak diberikan? Makanya Tuhan Yesus berkata, jika seorang anak meminta telur, masa diberikan ular dan kalajengking? Betul? Pasti dikasihkan telur, bukan ular, bukan kalajengking. Allah akan memberikan yang terbaik, bahkan melebihi apa yang kita doakan. Kristen ada dua. Kristen yang aktif dan Kristen yang pasif. Anda ada di mana? Nah, Kristen yang aktif adalah ya ini orang Kristen yang memahami mengapa dirinya dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi orang Kristen. Itu Kristen yang aktif. Dia akan cari tahu, kenapa ya Tuhan memilih aku menjadi orang Kristen? Dia akan pelajari Alkitab. Oh, Tuhan menghendaki aku menjadi orang yang baik. Oh, Tuhan menghendaki aku berbuat baik. Oh, Tuhan menghendaki aku menjadi terang dan garam dunia. Itu Kristen yang aktif. Sedangkan Kristen yang pasif adalah orang Kristen yang tidak menyadari, tidak tahu kenapa Tuhan memanggil dia menjadi orang Kristen. Berapa banyak? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi orang Kristen yang pasif itu banyak. Sebenarnya pasif itu juga kita bisa lihat keaktifan dalam gereja. Pelayanan sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasihi, manusia ada di tengah-tengah antara menjadi orang yang aktif dan menjadi Kristen yang pasif. Mana? Kalau Anda mau menjadi Kristen yang aktif, artinya Anda akan hidup di dalam kebaikan, jadi orang yang baik. Sedangkan Kristen pasif adalah Anda sudah dapat status kekristenan tapi tidak menghasilkan buah, tidak bisa menjadi terang dan garam dunia, tidak berdampak di dalam kekristenanmu. Bahkan engkau akan menjadi batu sandungan. Kok orang Kristen kayak gitu? Nah, itu bukan hanya Kristen yang pasif saja, Kristen yang mencemarkan nama Tuhan itu banyak sekali terjadi. Matius 5 ayat 13 sampai 16 itu berbicara tentang garam dan terang dunia. Engkau harus menjadi garam dunia, engkau harus menjadi terang dunia. Itulah kehendak Tuhan. Lalu apa sih yang dimaksudkan terang dan garam? Kamu adalah terang dunia. Fungsi dari terang itu apa? Fungsi dari terang itu adalah menerangi jalan, menjadi penuntun, menjadi petunjuk jalan. Kita lihat fungsi dari terang itu. Di dunia ini banyak orang yang salah mengenal Allah. Akibatnya adalah mereka salah jalan menuju ke sorga. Bukan sorga yang mereka tuju, tapi mereka sedang berjalan menuju pada kebinasaan.
Nah, tugas siapakah itu? Tidak lain tugas orang Kristen. Menuntun orang-orang ke jalan yang benar. Karena engkau harus memainkan fungsi sebagai terang. Menerangi orang yang hidup dalam kegelapan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tadi saya sudah katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Nah, lalu tujuan Tuhan memilih kita itu apa? Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kalau umat kepunyaan Allah berarti sudah diakui engkau adalah anak-anakku. Maka salah satu tugas dari anak-anak Allah itu apa? Supaya kamu pergi, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kekristenan Anda, apakah engkau anak Allah, maka engkau, kalau engkau anak Allah, engkau akan menuruti kehendak Bapamu. Kehendak Bapamu itu apa? Memberitakan Injil. Betul? Nah, pertanyaan saya adalah, engkau jemaat JCC, Jesus Christ Community, engkau sudah beritakan Injil belum? Bapak Ibu sebagai orang Kristen, Anda sudah beritakan Injil belum? Kalau engkau belum memberitakan Injil, berarti engkau belum memainkan peran sebagai anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah harus memberitakan firman Tuhan. Harus memberitakan Injil. Memperkenalkan Bapak. Gua punya Bapak di sorga loh. Bapak gua itu baik loh. Bapak gua itu menyediakan tempat rumah di sorga loh. Lu mau ikut gak? Kalau mau ikut percaya sama Bapakku. Siapa namanya? Yesus Kristus. Gitu. Nah, kalau kita bisa seperti itu, baru kita layak menjadi anak-anak Allah. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Anda dulu bukan orang Kristen, tidak diakui Allah sebagai anaknya. Tapi setelah engkau menjadi orang Kristen, apakah Allah mengakui Anda sebagai anaknya? Jangan jadi Kristen pasif, jangan jadi Kristen status. Tapi jadilah Kristen anak-anak Allah yang menuruti perintah-perintah Allah, yang menuruti keinginan Bapa kita, menyelamatkan jiwa-jiwa. Lalu garam menjadi garam dunia. Garam. Cara kerja garam dan terang itu sama. Kita lihat bedanya di mana? Garam dan terang. Terang bekerja secara terang-terangan, transparan. Artinya bisa dilihat. Kalau terang itu bisa dilihat, artinya itu bicara karakter. Bicara karakter. Sedangkan garam itu bekerja secara diam-diam, terselubung. Karena garam itu terlalu dalam air. Begitu kita nikmati kuah itu, menikmati makanan atau sayur itu, kita menikmati rasa garam. Tapi kita nggak menemukan garam lagi karena sudah terlarut. Nah, inilah orang Kristen banyak berbuat baik. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, jangan dikatakan oleh tangan kirimu. Artinya banyak berbuat baik, tidak menyombongkan diri. Banyak berbuat baik, tidak pamer. Bantu orang 100.000. Tapi pamernya seperti membantu orang 1 juta. Ini gini. Bisa dilihat orang karena memancarkan cahaya, sedangkan garam tidak bisa dilihat karena terlarut dalam makanan. Artinya orang Kristen itu harus memberitakan Injil dan juga memiliki karakter baik. Itulah garam dan terang dunia. Kalau engkau beritakan Injil tapi tidak punya karakter yang baik, siapa yang mau percaya? Engkau jadi batu sandungan. Karena itu sama-sama berdampak dan bisa dinikmati oleh orang lain. Itulah Kristen. Artinya Kristen yang baik adalah Kristen yang berdampak, Kristen yang bisa memberikan positif. Garam. Manfaat dari garam itu apa? Mengawetkan makanan. Artinya harus mengawetkan kasih persaudaraan. Garam bahan untuk pupuk tanaman. Memupuk itu artinya memberikan kesuburan. Engkau memberikan penghiburan, engkau menolong orang, engkau memberikan dukungan, engkau memberikan nasihat, memberikan kekuatan kepada orang lain. Itu pupuk. Garam memberikan rasa nikmat. Kehadiranmu harus memberikan dampak sukacita, damai sejahtera kepada orang lain. Bagaimana Anda bisa memainkan garam? Sangat jelas. Misalnya, kalau Anda duduk seorang diri, orang lain akan menyamparin Anda. Karena apa? Anda enak diajak ngobrol, enak aja dia sering. 1 orang datang, 2 datang, 3 datang. Artinya Anda itu menjadi garam, memberikan nikmat kepada orang lain. Tapi jika ada sekumpulan orang lagi kongko-kongko, Anda datang, bubar semua, Anda itu masalah. Masalah.
Karena Anda membuat pepecahan, orang tidak suka dengan kehadiran Anda. Lalu garam itu membunuh kuman. Artinya mengalahkan kejahatan. Kuman itu sesuatu yang jahat, pembusukan. Nah, kuman itu mengalahkan kejahatan, bunuh kuman itu mengalahkan kejahatan. Memang itulah Kristen, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Intisarinya adalah baik terang maupun garam adalah pengorbanan. Adalah pengorbanan. Baik terang maupun garam bisa bermanfaat ketika dia mau mengorbankan dirinya. Artinya rela rugi, rela menderita, rela terluka, dapat menghilangkan egoisme. Dengan kata lain, pengorbanan. Kalau engkau tidak mau berkorban, engkau tidak mungkin bisa menjadi terang dan garam. Karena dua-duanya itu pengorbanan diri. Engkau bisa berkorban tanpa kasih, tetapi engkau tidak bisa mengasihi tanpa berkorban. Kalimat ini hanya saya balik tapi maknanya dalam. Engkau bisa berkorban tanpa kasih. Kita lihat para pejabat-pejabat, para caleg-caleg. Kalau sudah mau caleg, jadi malaikat semua. Banyak menabur kebaikan, banyak melakukan aksi sosial. Tapi setelah terpilih, dia lupa orang yang memilihnya, yang memberi amanahnya, ujung-ujungnya korupsi. Jangan jadi pejabat. Oke? Kemudian, namun engkau tidak bisa mengasihi tanpa berkorban. Kasih itu pengorbanan. Engkau tidak bisa mengasihi kalau engkau tidak berkorban. Lalu korban apa? Korban itu sangat kompleks. Korban harta, korban waktu, korban tenaga, dan paling penting itu korban perasaan. Engkau disakiti, engkau dilukai, bisa engkau mampuni, bisa engkau doakan orang yang menyakitimu. Itulah kekristenan. Jadi hari ini kita berbicara tentang Kristen tidak mudah. Tapi kalau Anda bisa melewatinya, engkau bisa menjadi Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, maka alasan yang ketiga kenapa harus berbuat baik, agar engkau dapat upah dan kemuliaan di sorga. Upah dan kemuliaan menantimu, artinya engkau berbuat baik, ada upahnya. Banyak umat Kristen tidak tahu kebenaran tentang keselamatan masuk sorga dengan upah dan kemuliaan di sorga. Tidak bisa bedakan. Dia pikir pokoknya kalau saya masuk sorga berarti saya dapat upah di sorga. Enggak, dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Karena tidak bisa dibedakan maka tidak ada upaya untuk mengejar upah di sorga. Pokoknya saya sudah jadi Kristen. Tapi enggak mengejar upah di sorga. Lalu upah di sorga itu dari mana? Bagaimana memperolehnya? Adalah kasih. Kita lihat. Bapak Ibu, ini gambaran sorga. Harus membedakan dengan jelas antara masuk sorga. Masuk sorga. Kalau masuk sorga berarti harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan keselamatan. Percaya Yesus, dibaptis, basuh kaki, perjamuan kudus, dipenuhi Roh Kudus dan lain-lain. Ini berbicara doktrin. Doktrin itu berkaitan dengan keselamatan. Tapi upah di sorga itu berbeda. Okay? Upah di sorga itu beda. Bedanya di mana? Banyak beramal, banyak berbuat baik, banyak mengasihi. Itu upah. Jadi Anda mungkin Kristen masuk sorga. Karena Anda taati doktrin-doktrin itu. Tapi apakah Anda bisa dapat upah di sorga? Belum tentu. Karena itu kita lihat Matius 19 ayat 16 sampai 22. Matius 19 ayat 16. Perhatikan pertanyaan dan dialog seorang anak muda yang ingin masuk ke sorga. Matius 19 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah dia tekankan ingin masuk sorga. Tapi masuk sorga dia menekankan tentang berbuat baik. Nah apakah Tuhan juga mengajarkan engkau harus berbuat baik agar masuk sorga? Ternyata Tuhan mengarahkan ke lain. Coba kita lihat. Syarat masuk sorga. Ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah-perintah Allah. Perintah Allah itu apa? Baptisan kan perintah. Perjamuan kudus perintah. Basuh kaki perintah. Banyak perintah-perintah yang berkaitan dengan doktrin-doktrin. Lalu bagaimana dengan upah? Dengan bangga dan menantang dia mengatakan telah menuruti segala perintah Allah. Apa yang kurang? Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semua itu sudah aku turuti. Apalagi yang kurang? Coba.
Wah, bangga sekali, sombong sekali, betul? Lalu ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan, engkau akan beroleh harta di sorga. Harta di sorga itu berbicara upah. Jadi kalau engkau ingin dapat upah di sorga, banyaklah berbuat baik, banyaklah menolong, banyaklah beramal. Yang namanya menolong orang tidak mesti pakai duit. Engkau bisa gunakan tenagamu untuk menolong orang. Engkau bisa gunakan pikiranmu untuk menolong orang. Engkau bisa gunakan waktu untuk menolong orang. Misalnya jemaat yang tidak datang lama, engkau besuk enggak? Kan gak usah keluar duit, betul? Bahkan gereja, saya ada tim besuk, saya sering himbau jemaat, ayo bantu besuk, ayo bantu besuk. Kita kunjungi jemaat yang tidak datang saja, itu sudah upah di sorga. Intinya adalah pelayan itu upah. Nah kalau engkau memang punya duit lebih bagus, engkau bantu orang miskin dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dengan sedih sebab banyak hartanya. Anak ini Kristen, Kristen yang tidak berani berkorban, ingin masuk sorga tapi nggak berani berkorban, ingin dapat upah di sorga tetapi tidak berani berkorban. Karena itu kalau engkau ingin dapatkan upah di sorga, berkorbanlah. Jawaban Tuhan Yesus di sini ayat 21 sangat jelas bahwa cara untuk mendapatkan upah dan kemuliaan di sorga adalah dengan banyak berbuat baik, banyak berbuat amal. Bapak Ibu yang saya kasih, menurut saudara, berapa nilai dari segelas air? Berapa nilai segelas air? Satu cangkir air. Kan sudah ada banyak ya di kemasan Sakset ya, satu gelas air, Aqua dan merek-merek yang lain. Berapa sih nilainya? Gopek ton? Oke, kita katakan gopek ton. Padahal 300 goceng ton, oke? Padahal hanya beberapa ratus rupiah. Katakanlah 5.000 rupiah satu gelas air. Tapi Anda tahu nggak? 5.000 rupiah Tuhan perhitungkan sebagai upah. Matius pasal yang ke-10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Berapa nilai satu cangkir air? 5.000. Ternyata dari sorga itu Tuhan perintahkan ke malaikat. Malaikat catat nih. Orang ini sudah memberi satu gelas air. Sudah kasih 5.000 kepada orang yang membutuhkan. Berkati orang ini, dia anakku, dia mengasihi orang yang aku kasihi. Bayangkan Bapak, jika 5.000 satu gelas air saja Tuhan perhitungkan, apalagi Anda banyak melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan baik. Mari kita lakukan. Banyak berbuat baik, kalau demikian kita akan dapat upah dan kemuliaan. Prinsipnya seperti hukum tabur tuai, semakin banyak menabur, semakin banyak menuai adalah gambaran upah yang diterima setiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. 2 Korintus 9:6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Menabur itu berbuat baik, beramal dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan beramal itu tidak mesti dalam bentuk duit. Engkau bisa mengorbankan waktu, tenaga, uang, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, keterampilan. Semua itu Anda bisa lakukan untuk menolong, untuk berbuat baik. Dan itu perhitungkan sebagai upah. Yesus katakan di Yohanes pasal 14 ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Apakah Anda pikir rumah semua orang Kristen sama ukurannya? Beda. Ada yang rumahnya gede, lahannya luas, fasilitasnya mewah. Kenapa? Karena dia banyak berbuat baik, banyak berbuat upah, banyak mengumpulkan upah di sorga, sehingga setelah sampai sana dia bisa menikmati yang terbaik. Anda mau dapatkan itu? Jadilah orang yang baik. Pilihan tetap ada di tangan Anda, menjadi orang baik atau orang jahat, di antara dua pilihan. Jadilah orang yang baik, karena ketika engkau menjadi orang baik, engkau akan menjadi anak Allah, engkau akan bisa menjadi terang dan garam dunia.
dunia, dan engkau akan dapatkan upah dan kemuliaan, upah dan pahala yang luar biasa dari Allah. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan satu topik tentang pembangunan karakter building. Supaya hari ini kami diproses ulang. Betulkah kami sudah benar-benar menjadi orang Kristen? Atau status kami yang menjadi Kristen sedangkan hidup kami tidak Kristen? Hari ini kami dicambuk. Dan cambuk itu semoga menyadarkan kami sebenarnya belum beralih dari dunia menjadi Kristen. Kami hidup sebagai orang dunia. Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kebaikan. Sedangkan menjadi Kristen adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Intinya, kalau kami sudah mengaku sebagai anak-anak Allah, kami harus hidup sama seperti Allah, dan Allah itu adalah kasih. Tuntun, pimpin, beri kekuatan kepada kami agar kami memiliki kemampuan hidup sesuai dengan tuntunan Engkau, hidup sesuai dengan kehendak Engkau, hidup sesuai dengan firman-Mu, anak-anak Allah yang baik, menjadi manusia ciptaan yang baru dalam hal perkataan, perbuatan, karakter, dan kasih kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian penyembahan, kasih masih ada. Karena di dalam Matius pasal yang ke-24 dinubuatkan, Tuhan Yesus berkata, kasih akan menjadi dingin. Tapi lagu ini mencambuk kita, menginspirasi kita, kasih masih ada. Semoga kita bisa menjadi orang yang penuh dengan kasih. Rasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Saat yang lainnya begitu mudah sirna, kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada.